mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi P3K secepatnya di tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Rekomendasi dari DPD RI sebagai berikut. Yang pertama, mendesak pemerintah untuk mengatasi ketimpangan implementasi regulasi antara pusat dan daerah, terutama dalam aspek rekrutmen, promosi, dan distribusi pegawai. Yang kedua, mendesak pemerintah melakukan review terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024, dan mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi P3K secepatnya di tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam memastikan implementasi sistem merit dan penyelesaian isu-isu strategis dalam birokrasi. Yang keempat, meminta pemerintah untuk menjaga keseimbangan distribusi ASN di seluruh daerah dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah. Yang kelima, meminta pemerintah untuk meningkatkan budaya hukum birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme ASN, disiplin kerja, inovasi dalam pelayanan publik, dan percepatan digitalisasi dan reformasi birokrasi. Yang keenam, meminta pemerintah meninjau kembali alokasi pendanaan belanja pegawai yang membatasi 30% sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pembatasan belanja untuk pegawai. Kembangan terbaru mengenai rekrutmen ASN dan P3K, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Rini Widiantini dalam konferensi pers bersama Jakarta 17 Maret 2025 mengumumkan percepatan pengangkatan ASN dan P3K yang sebelumnya direncanakan tertunda hingga 2026. Ya, kami ucapkan terima kasih ini, Bu. Dalam konferensi pers 16 Maret 2020, pemerintah menegaskan bahwa pengangkatan CPNS akan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sementara P3K pada Oktober 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menolak penundaan. Pemerintah juga menegaskan bahwa penerimaan P3K 2024 akan menjadi kebijakan afirmasi terakhir. Ya, saya kira kita setuju ini. Dengan pengangkatan ASN ke depan dilakukan melalui rekrutmen normal berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis secara komprehensif. Keputusan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan sesuai rencana. Pemerintah itu sudah sangat konsisten sejak tahun 2025 untuk bisa melakukan atau membendung pengangkatan non-ASN dan kembali menata sistem kepegawaian secara nasional. Ini dimulai sejak tahun 2005. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat sejak tahun 2005 kami sudah berusaha untuk memperbaiki sistem kepegawaian secara nasional semata-mata karena ingin memperbaiki kualitas birokrasi. Kemudian sejak PP 48 2005 sampai dengan hingga PP 49 2018, pemerintah sebetulnya sudah menetapkan larangan pengangkatan pegawai non-ASN di luar mekanisme seleksi. Jadi sejak tahun 2025 sebenarnya sudah kita larang dan sudah ada PP-nya. Termasuk seleksi khusus bagi THK 1, THK 2 dan formasi P3K. Dan puncaknya itu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, penataan non-ASN tentunya sudah bisa diselesaikan di 2024. Oleh karena itu Kemenpan RB tentunya bersama-sama Komisi 2 DPR RI itu juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan tenaga non-ASN melalui jalur P3K, yaitu bahwa tadi pegawai non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung akan diangkat menjadi P3K, tetapi yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, untuk itu seperti yang saya sampaikan, pada tanggal 17 Maret tahun 2025 kami sudah mengumumkan beberapa isu krusial. Tadi sudah dimention juga oleh Pak Pimpinan bahwa nanti paling lambat bulan Juni 2025 dan P3K tahun Oktober 2025. Dan tentunya dengan menegaskan bahwa permintaan antar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi, dan ini adalah kebijakan afirmasi terakhir pengangkatan ASN. Dan tentunya Bapak Presiden juga menegaskan bahwa rekrutmen ASN ini adalah dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan normal.
Bapak dan Ibu sekalian, nanti Bapak dan Ibu bisa nanti mendengarkan bagaimana hasilnya. Dan sekarang dalam proses pemberkasan, kami selanjutnya juga kami akan menyampaikan mengenai evaluasi pengadaan ASN tahun 2024. Memang kami dapat sampaikan terdapat beberapa instansi yang memang menunda untuk penyelesaian pengadaan CPNS. Makanya kemarin tuh di Munuka memang ada banyak instansi memang bersurat untuk diminta untuk menunda, gitu ya. Jadi datanya nanti ada di BKN. Kemudian juga instansi itu banyak juga yang tidak mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan terhadap pelamar yang di dalam database BKN. Jadi yang seharusnya 1,7 yang kita sediakan, yang masuk ke kami hanya sekitar 1.017.000 saja, gitu yang masuk. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian ternyata ada juga pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan. Jadi dia seharusnya datanya di mana, dia melamarnya ke yang itu langsung gugur. Seharusnya kan memang disesuaikan dengan data di BKN. Tentunya tadi juga selanjutnya juga kami evaluasi pengadaan CSN ini juga kami juga menyampaikan tadi Pak Pimpinan juga menyampaikan kaitannya dengan masalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang proporsi belanja pegawai yang akan dibatasi 30% ini paling lambat tanggal 5 Januari 2007 itu harus sudah 2027 30% dari APBD ini paling lambat 5 Januari 2027, mohon maaf, itu harus 30%. Dan dari data yang sampai kami tahun anggaran 2024, ternyata masih ada pemerintah daerah dengan rasio belanja pegawai di atas 50%. Tata kembali rekrutmen ASN secara proporsional. Ini tentunya agar pembatasan ini memang agar memastikan belanja birokrasi itu dapat digunakan lebih banyak kepada kesejahteraan rakyat.